Doobie doobie doo. Doobie doobie doo, you are my sunshine. Doobie doobie doo, you make me feel fine. Doobie doobie doo, you feel the same way that I feel. Oh yeah. Doobie doobie doo, you're like the moonlight. Doobie doobie doo, you like the dark night. Doobie doobie doo, you know you're the one I really like. Nah, kayak model Evin itu udah pagi dia. Saya alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 1, kita 2 Evin, 3 Rugi. Perhatiin mereka. Saya pertanyaan mana yang lain. Walaupun saya tuh nggak tahu, tetapi saya dengar dari jauh. Ya. Karena ini orang-orang yang rajin sholat tahajud dengan ini beda pandangan raut mukanya itu beda kalau yang sudah memahami. Kalau yang belum memahami sama aja. Ada orang mana nggak tahu, saya nggak tahu, ada orang mana dia nggak begitu kenal. Itu pas itu ngobrol ya saya lewat. Saya benar atau tidak? Dia orang malam itu. Kamu lihat apanya saya nggak tahu. Ada orang itu hanya melihat dan lihat. Dia ngomongnya begitu maksudnya. Kok jadi bedanya? Tahu dari mana orang itu nggak ada. Begitu. Jadi bagi orang yang tahu itu orang yang rajin sholat malam dan enggak itu beda. Nggak tahu namanya seperti ini. Doa untuk dirimu, doa untuk anak. Sekarang kalau doa untuk anak juga belum, kapan juga mau doain orang tua? Ini orang tua udah begini, kapan mau doain lo? Bukan udah mati. Padahal sekarang udah berapa pahala. Kalau masalah itu dunia udah sepunya-punyanya udah orang udah nggak ngurusin lagi. Ini pahala untuk sono aja sampai diobral. Insya Allah saya memahami itu. Dan ini ada petunjuk lagi yang di YouTube dari pakai begini tadi. Ini kan belum lama saya dengerin tentang ada YouTube. Ini udah berapa tahun saya jalankan, saya kirim itu sampai amal ya. Ya, karena saya udah sampaikan di dalam khutbah. Kalau sudah menyampaikan dalam khutbah berarti saya juga harus amalin ya. Cuma tadinya belum pakai begini. Nah ini apa namanya orang ustaz yang itu kan mungkin itu juga pendapat kiai atau gimana. Karena kita masih hidup, jadi jasad disebut. Dulu nggak nyebut jasad dan nggak nyebut ini, nggak memakai ini, cuma sentuh diriku, itu orang tuaku, mantu besan orang yang saudara-saudaraku. Dulu hanya begitu aja, nggak tahu nyampe apa enggak. Tapi yang jelas dalam mengikuti itu mudah-mudahan sampai. Jadi kita untuk akhirat saja berbagi pahala. Alangkah baiknya kalau sekarang udah pada ngerti begini, mulai sekarang. Nah, ini ya sekarang pahala yang saya obrol itu apa saja sih? Saya bukan untuk menyombong, untuk menarik anak supaya ikut. Pertama, sebelum tidur sudah saya rutinkan Qul huwallahu ahad 100. Ketika kita pakaikan juga ada kesempatan nyambi sambil ngobrol gini, sambil dengerin suara drama ini jalan. Sebelumnya sudah 100 itu berapa? 10 menit. Kan nggak banyak kan 10 menit doang sambil kerja saja. Sebelumnya diniatin ngirim di sambil kerja. Dulu waktu saya kerja di sini di Bekasi Utara, ya, itu begitu berangkat keluar dari rumah sudah berdoa langsung utusan setelah ilaha illallah Nabi dan sebagainya. Yang dibaca Allah ayat-ayat pendek dan yang nggak pendek itu satu Yasin, Tabarok, kemudian
pakai untuk ini sampai sebulan sampai habis. Ini pernah diberi cobaan sama Allah. Puasa-puasa hari Jumat biasa saya berangkat masak. Sampai di Pasar Bungur depan sate Pasar Bungur dekat masjid. Di situ ada macet jalan tapi pelan. Saya itu keluar dari aspal, begitu masuk ke aspal ada sepotong batu merah kelindes. Jadi dia kan langsung begini. Nah, ini mau nabrak truk yang di samping cuma truk itu pelan karena macet. Tahu saya bisa balikin begini kok baliknya bandar balik ke sono. Aturan kan juga ya, kalau udah sono ke sono kan ambil jalan itu kan sudah balik ke sono. Saya tahu beres, saya terlepas dari motor. Saya itu katanya itu salto koprol di atas, padahal sejak dulu nggak pernah koprol di kayak pada ini arti apa olahragawan. Saya jatuh, helm juga nggak ngena ini, jas juga nggak ngena aspal, motor juga itu nggak tahu ya itu tapi itu juga nggak lecet. Nah ini kalau saya analisa ini berarti saya jatuh ya dari udara, langsung berdiri lagi. Nah ini orang yang mobil di belakangku yang keneknya ngomong gini, dan saya aja nggak tahu udah berdiri lagi. Nah orang yang di pinggir jalan polisi apa cuma pakai jaket polisi yang ini apa kulit tapi itu saya nggak kebentuk apa-apa, nggak jatuh ke aspal apa-apa. Ini berarti saya dilindungi karena dalam perjalanan saya ngaji sepanjang jalan dari rumah sampai ke pulau. Kebetulan lewat situ biasanya kan kalau nggak lewat Bungur saya mengambil jalan pintas. Ini artinya dan 2 kali. Ketiga kalinya dua kalinya di Pasar Bungur dengan kecepatan tertentu ada orang nyabrang dan cepet nyabrang. Itu saya ngadep biasanya kan keot gitu ya, ngepot ya biasanya. Itu hanya 2 kali. Nah, terasa tuh saya 2 kali. Ada sama gitu itu mestinya ngepot dengan kecepatan tertentu, mestinya. Itu dilindungi juga. Nah ini kita yang begini ini tolong ya ini yang saya minta supaya anak-anakmu ya ini menjelang orang tua nggak ada, anak-anakmu itu dipelihara, didoain, jangan disalahin. Kalau sampai gagal nyari kerjaan susah, saya dulu udah paham dari dulu sampai resepnya apa anaknya dia resepnya apa dia ngapain aja kok anaknya nggak laku-laku. Sampai ibu ini itu lanjutannya kan termasuk selamat. Kamu harus paham salah apa ibu, orang tuamu apa, mungkin dia salah apa, pernah ngata siapa dan lain sebagainya. Cari info. Kalau ketahuan siapa kamu mewakili orang tua minta maaf sama dia. Benar. Oh dulu pernah ngatasi ya udah datang minta maaf ya ibu saya ada kalanya. Kadang-kadang kita itu tersiksa dari ulah orang-orang saudara kita yang terdahulu. Nah ini saya nggak sekarang saya ceplotin ini yang saya khawatir ya anak pertama sampai bodoh. Ini saya sebetulnya pikiran juga. Kenapa? Saya mikir-mikir Mbah Nawaji, ya mbahnya Tuti yang dulu lah, apa punya salah apa, atau siapa punya salah apa, atau mungkin orang tuanya dia anaknya Mbah Nawaji atau siapa.
Anaknya yang Draman 3 sampai sekarang belum nikah. 3 ya? Iya. Itu saja jadi pikiran. Orang yang kayak gitu kan dipikirin, bukan dipikiran begitu. Bagaimana kalau orang tua nggak pernah berbuat, berdoa kalau anaknya sampai begitu? 3 laki 1, perempuan 2. Untuk orang tuanya